Road to the White House kita lanjutkan kembali masih bersama Ibu Nina Sabti Triaswati, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia. Dan sebelum kita ke Bu Nina, Bu, kita akan saksikan bersama langsung dari Amerika suasana posko kemenangan dari kedua kandidat. Ya, ini posko kemenangan bagi kandidat Hillary Clinton di New York, Amerika Serikat. Terlihat luar biasa sebetulnya persiapannya ya. Ya. Ya, ini nampaknya mereka juga masih menantikan proses penghitungan suara. Ini ada informasi dari sana, sebetulnya data terakhir Trump memang masih unggul nih Bu Nina dengan 244, sementara Clinton itu 209. California belum. Ya, ini nampaknya kalaupun California ke Hillary ini tipis sekali nampaknya ya. Perbedaannya hanya ya. 1 digit misalnya. Ini kan sebetulnya kalau di sini jam 12, di sana berarti sekitar jam 12 malam ya? Ya, ini luar biasa sekali warga Amerika menyaksikan Pilpres ini. Ya, karena memang siapapun yang akan terpilih nanti akan sangat menentukan masa depan Amerika dan dunia. Makanya tadi juga laporan kita juga Jepang juga sangat memperhatikan apa yang terjadi di. Ya, karena imbasnya itu akan ke seluruh, khususnya Asia. Khususnya Asia. Kenapa karena bisa begitu? Asia dianggap, katakanlah Asia itu motor dari pertumbuhan ekonomi kan. Jadi kalau Amerika membaik kan Asia bisa tumbuh dengan baik gitu. Tapi kalau Asia Amerika leadingnya tidak terlalu baik, maka Asia juga terkena dampaknya. Jadi kita khawatir gitu ya, untuk melihat apa yang terjadi dalam perubahan-perubahan cepat gitu. Ya, kalau kita saksikan tadi kan ada indeks harga saham itu terlihat lemah, sebetulnya kan? Ini dengan hasil yang sementara ini saja mereka kayaknya responnya negatif. Ya, jadi Asia Timur itu sudah negatif gitu, artinya deg-degan gitu kan, menunjukkan waduh ini masa depan perekonomian seperti apa kira-kira seperti itu. Ya, kita saksikan bersama. Give him enough credit for doing this, for pulling this off. And I don't want to get Debbie Downer. But one of the things that's so dismaying that we saw all through this is people can't talk to each other anymore. They don't. They walk away from conversations with each other. Because the feelings are so heated, and no matter who. Ya, ini menarik sebetulnya kalau kita melihat tadi dari indeks, sebetulnya sentimennya responsnya negatif. Dengan hasil sementara ini, Jepang juga kita melihat juga sangat intens sekali memperhatikan perekonomian mereka dengan hasil yang masih belum final ini. Dan dua hal sebetulnya, hal lain sebetulnya yang juga menarik adalah kalau kita melihat perekonomian terbesar selain Amerika, sekarang Tiongkok juga menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar gitu. Nah, lokomotifnya itu bukan hanya Amerika, memang sudah ada Tiongkok. Iya, bahkan kalau kita melihat dari beberapa tahun terakhir, Tiongkok itu diprediksi akan menjadi dikdaya sebetulnya di bidang ekonomi sebetulnya. Ya, dalam hal ekspor dia sudah terbesar. Sudah terbesar. Ya, jadi artinya dia sudah leading di dalam perdagangan dunia. Nah, yang ingin dihadapi Amerika itu kan, katakan Amerika ingin lebih menang gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, ini menarik kalau kita bicara soal Tiongkok, sebetulnya Trump pernah mengatakan bahwa, saya coba kutip pernyataannya, Trump itu menilai Tiongkok itu sebagai manipulator dari tarif perdagangan bebas sebetulnya. Anda bisa bayangkan bahwa itu negara besar kalau dia jadi presiden membuat statement seperti itu. Perekonomian dunia kan tidak cool gitu ya, jadi panas gitu kan. Tiongkok sendiri kan mengikuti WTO yang aturan itu disetujui seluruh dunia. Bedanya Tiongkok dengan negara lain, sebelum dia masuk World Trade Organization, dia sudah pelajari dengan hati-hati aturannya. Jadi dia bisa memenangkan dengan regulasi yang dia pahami. Gitu. Jadi kalau dia bisa bermain dengan itu dan menang dalam perdagangan internasional, ya jangan mengatakan dia manipulator kan. Karena undang-undangnya sebetulnya mereka juga terlibat dalam proses WTO itu perjanjian bersama begitu kan. Jadi ini kan siapa memanfaatkan apa gitu ya. Pinter-pinter memanfaatkan. Ya, sebaliknya Indonesia kalau kita ikut serta dalam sebuah perjanjian internasional tetapi kita nggak paham yang kita tanda tangani, kita tidak mendapatkan dampak positif gitu kan. Nah, disinilah pinternya RRT gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara soal Tiongkok, koreksi kalau saya salah. Sebetulnya salah satu pemegang obligasi terbesar Amerika itu adalah Tiongkok. Ya.
Jadi saham ya waktu kemarin tahun 2008 waktu ekonomi Amerika kolaps yang rugi juga orang Tiongkok kan. Jadi dia ikut serta di dalam menaruhkan sahamnya begitu, obligasi atau pasar uangnya itu di Amerika. Nah, problem dari Tiongkok tentu saja adalah sekarang dia sudah overheating, sudah mulai melemah. Ya, kita khawatir kan pertumbuhan dia sudah melambat begitu ya. Nah, berarti kan tidak bisa hanya rely on Tiongkok kan, harus merata begitu. Siapa lagi begitu. Jadi itulah sebabnya saya melihat siapapun yang memenangkan ini harus bisa membuat perekonomian dunia itu tumbuh dengan lebih baik. Dan kalau Trump yang melakukan itu, dia harus karena pernyataan-pernyataannya sudah membuat panas gitu kan, banyak orang sebetulnya ini. Saya lebih dari itu ya. Jadi ini dalam hal konteks ekonomi sudah begitu, dalam konteks politik dan perang dia lebih keras lagi. Begitu. Jadi kita kan mengkhawatirkan apa yang terjadi di katakanlah Suriah dan Tengah itu kan sudah siap-siap perang dunia nih katanya. Jadi ekonomi akan semakin buruk kalau terjadi peperangan yang sesungguhnya, bukan trade war ya, tapi war yang physical war. Jadi itu sebabnya hati-hati siapapun pemenangnya ini harus membawa ekonomi yang lebih baik. Bu Nina, ini kita saksikan bersama, ini ada data terbaru. Ini data dari CNN. Ya, kalau kita lihat di situ Trump 238, sementara Hillary masih di angka 209 ya. Masih ada beberapa swing state yang belum yang terbesar tuh California pilihan. Yang ditunggu. Ini nampaknya California yang betul-betul akan mengubah peta. Ya, kalau kita lihat sebetulnya California sudah menentukan pilihannya, Bu Nina. Angkanya belum masuk. 55 ke Hillary. Jadi memang ya ini. Jadi ini belum update. Di Florida ke Trump, Ohio juga ke Trump, dan ini memang betul-betul swing state nanti yang akan. Tapi yang 55 sudah masuk ke angka Hillary belum? Sudah, ya. Oh, sudah. Ya, kita masih menantikan Nevada, terus Utah, Michigan, Pennsylvania, dan New Hampshire. Ya, kalau negara-negara bagian ini agak menarik sebetulnya, swing state ini yang menjadikan penentu kemenangan kandidat ya. Karena Pennsylvania juga lumayan besar dengan New Hampshire. Ya. Kemarin saya dapat kabar dari kawan yang ada di New Hampshire juga kelihatannya memang ke Hillary. Ke Hillary. Tapi ya itu pernyataan beberapa orang, bukan pernyataan semua orang New Hampshire. Iya, kita harus tunggu hasil yang sesungguhnya di sini gitu. Nah, kita lihat di sini, ini daerahnya siapa? Posko tempatnya Hillary. Oh, apa yang terjadi di sana? Nampaknya mereka sudah melambaikan tangan. Kelihatannya ada pergerakan suara pemilih. Or the first president who had no political experience or no military experience. And so whatever that resume ceiling or whatever we call it, the paper resume ceiling, he's about to bust through that no president in the history of the country has ever done. They've either had military experience or political experience, and he hasn't either. That's right. We've had generals and elected officials become president before. Both you, Bill Kristol, and you, Matthew Dad, have worked with Republican presidents and Republican White House. And I just want to pose this question to you right now. We're still waiting. Perempuan pertama. Ya, sementara kalau Trump yang menang, dia belum pernah ada di politik sebetulnya selama ini. Dia belum pernah jadi gubernur, belum pernah jadi apa-apa. Jadi betul-betul orang baru. Orang baru ya. Pengusaha. Tiba-tiba muncul. Konglomerat lah. Pengusaha menjadi presiden langsung. Tiba-tiba menjadi presiden. Nah, itu yang dikhawatirkan di situ justru. Karena tidak memahami dalam tanda kutip ya, tidak punya pengalaman, tidak memahami politik. Cara berkomunikasi pun bukan komunikasi politik yang ideal gitu ya. Dia cocok menjadi bos di sebuah perusahaan mungkin, tapi belum tentu cocok menjadi seorang presiden, seperti itu maksudnya? Ya, saya hanya melihat kehati-hatian di dalam menyampaikan pendapat tadi. Karena kalau di antar perusahaan ya tidak akan perang kan, tapi kalau antar negara itu bisa friksi perang gitu. Jadi bisa trade war, bisa physical war gitu ya. Jadi ini yang menurut saya harus hati-hati sekali. Trump harus, kalau dia menjadi presiden ya dia harus paham ini negara besar ini
tidak main-main kalau dia. Dan dampaknya luar biasa. Ya, dia memutuskan kebijakan, misalnya tadi mau mengirimkan troops ke Syria, gitu ya. Itu perhitungannya itu ada perhitungan ekonomi dan politik, gitu kan. Karena di sana berhadapan dengan Rusia, biaya ekonominya besar, gitu kan. Nah, ini kita lihat ini suasana di markas pemenangan Trump. Ya, nampaknya mereka bersorak karena hingga saat ini memang suara untuk Donald Trump masih unggul ya. Bahkan unggulnya juga, unggulnya tadi sempat terkejar, ini semakin menjauh. 238 dan 200. 238 dengan 209. Ya, beda 29. Sekitar 29 ya. Oh, sudah ada Iowa. Ya, dari Iowa Trump juga unggul. Perhaps the person who is most unhappy about this moment and this electoral college vote total that we see now is on the second floor of the White House. The legacy of President Obama, the affordable care act that will be repealed. Ya, penghitungan suara di Pilpres Amerika Serikat masih terus berlangsung. Kita masih akan menantikan hasilnya seperti apa, dan special report Road to the White House akan kembali usai jeda.